religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam cerdas, karakter menyenangkan, budaya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang mau masuk hari ini? Sebelum kita mulai belajar hari ini, belajar tema 8, tema 2 berbulan alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran di hari ini yang akan dapatkan adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, anak-anak akan dapat mengetahui dan menyebutkan peristiwa tindakan belajar yang bukti dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan komunikasi, anak-anak akan dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, anak-anak akan berkesimpulan tentang kegiatannya tentang daya tahan dan air dengan permukaan. Sebelum kita belajar, kita semangat dulu. Jadi kalau Bapak ya, kalau misalnya Ibu ngomong lebih semangat, anak-anak buka bukunya halaman 30. Ibu emang nggak pakai kasih
karena emang ini pura-puranya hal pertama itu kan masih kita belajar hari ini materi bahasa Indonesia dan pertama bahasa Indonesia kita belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Kemarin kita sudah belajar teks fiksi dan non fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu khayalan, ya. Kejadian tidak nyata. Sekarang baca bukunya teks fiksi. Jadi teks fiksi itu teks yang dibuat sesuai dengan nilai jadi misalnya sekarang nih, kalau anak-anak memikirkan sesuatu antara sana dengan kita, seekor kelinci jalan di hutan mencari makanan. Nah, kayak khayalan. Apa satu contoh teks fiksi? Apa judulnya yang pernah baca novel tentang surat kecil untuk Tuhan? Kemudian yang ciri-cirinya apa aja? Yang pertama berusaha mengubah perasaan emosi membaca. Jadi kalau misalnya kita baca novel tentang misalnya pernah baca novel tentang surat kecil Tuhan, di situ pemerannya ada Angel sama Anton. Angel sama Anton, jadi itu juga pernah masuk TV. Angel sama Anton, dia ini yatim piatu, tuanya tidak ada lagi. Kemudian dia ditemukan oleh seseorang yang membantunya, memberi dia makan, kemudian memberi dia pakaian bersih. Setelah dia diberi makan, diberi pakaian bersih, kemudian Anton dan Angel ini kan sebelumnya dia dibuang oleh pamannya. Karena orang tuanya meninggal diambil pamannya, tapi dibuang ya, tinggal di tengah jalan, pinggir jalan. Setelah itu dia pikir Anton sama Angel ini pikirnya orang yang nolong dia ini baik, tapi ternyata orang yang menolong dia ini adalah orang yang suka membuat organ tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita membaca cerita seperti itu atau mendengar cerita seperti itu, maka hati kita akan sedih, suasana perasaan kita. Coba anak-anak apa baca novel tentang panjang. Coba cari novel tentang surat kecil Tuhan. Kalau nggak di YouTube ada apa namanya videonya. Ibu nyanyi contohnya di yang kedua, apa ciri-cirinya dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang serta bahasa yang dalam bermakna konnotatif, artinya bukan
Belajar pidato, laporan ilmiah, Bu. Apa aja contoh teks non fiksi? Drama pelajaran, laporan ilmiah, laporan ilmiah, kemudian apa lagi? Ensiklopedia. Laporan ilmiah seperti apa? Contohnya jurnal, skripsi. Ciri-cirinya terang juga nalar pikirannya membaca. Jadi kalau misalnya nanti ada anak berbuat laporan ilmiah bukan fiksi nanti. Nah, apapun bentuk teks non fiksi yang kesatuan pasti kita akan menggunakan formula karena berdasarkan fakta dan data. Kemudian berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi. Jadi sesuatu yang dibuat berdasarkan teks non fiksi ini harus mencapai taraf objektivitas yang tinggi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Jadi kalau misalnya di teks non fiksi ini kan ada nih, ini contoh apa? Fiksi apa non fiksi? Di dalam buku ini, tadi kan non fiksi, dia tulis pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang mengandung cerita yang disebut sebagai imajinasi sang penulis. Nah, kata-kata ini, kalimat ini, maka sembarangan dia paham, bukan hasil khayalan dia ini, tapi sesuai fakta dan sesuai pelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian apa sebenarnya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sekarang buka bukunya halaman 40. Pelajaran IPA, faktor yang mempengaruhi siklus baik. Ini ruangan ini dikatakan cuma baca karena seluruh dinding atap satu terbuat dari kaca dan memakai kaca. Jadi full ini dindingnya kaca, atapnya kaca kayak gini. Kamar ini ya, mulai cuma atas loba. Dalam kondisi tersebut, cahaya matahari terpantau kembali dalam bentuk panas. Jadi cahaya matahari di langit kan bawah di bumi ada rumah kaca, kemudian dipantulkan lagi ke atas. Terus ini kaca ini. Pantul.
Semakin banyak gas panas yang berada di atmosfer, maka semakin banyak pula panas yang dilepaskan ke bumi. Akibatnya suhu bumi menjadi bertambah panas. Hal ini terjadi karena faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam apa? Misalnya gunung meletus. Sementara itu faktor manusia adalah disebabkan penggunaan bahan-bahan fosil yang berlebihan dan kebakaran hutan yang liar. Silahkan dulu naik. Enggak, maksudnya Anda enggak perlu ikut aja kayak tadi. Enggak. Ada nggak bedanya ibu kaca media-media itu sama ngomong beda kan? Lebih enak ini belajar pakai lampu ini itu apa ngomong aja yang jelaskan ibu itu bedanya deh. Baca lagi yang B dalam bahasa saya terhadap kehidupan ada kehidupan pada musim kemarau air hujan yang turun menjadi berkurang air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanaman menjadi air tanah jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya keluasan air sebagai integrasi air di awan apabila dari semakin sedikitnya awan dan semakin berkurangnya curah hujan oleh karena itu sumur-sumur tertutup mulai dari keringatan. Inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang. Kalau musim kemarau air hujan tanah menjadi air ketika air sungai danau surut akan menyebabkan kurangnya kekuatan air sehingga pembentukan ikuti air di awal udah tahu proses terjadinya hujan gimana awan menampung itu ini bu itu matahari nih buat kalau panas gila yang panas karena ada cahaya matahari maka akan jadi uapnya ini merupakan gas masuk pada yang
Lihat ini lagi gelap atau terang? Kalau hujan. Biasanya langit yang jadi berwarna apa? Yang mendung warna apa? Kalau cerah awalnya warna apa? Kalau mendung kemarin kita belajar tentang kekeringan yang terjadi di kemarin kita belajar tentang kekeringan karena tidak adanya curah kalau misalnya hujannya nggak hujan dalam hujan pas minggu tapi kalau misalnya hujannya sudah masuk ke 1 bulan, udah 2 bulan yang hujan maka terjadi kekeringan. Ada yang mau bertanya anak-anak? Jadi tadi ada kan nanya hari ini hujan, besok besoknya lagi hujan, besoknya ada. Yang prediksi itu adalah BMKG. Udah punya HP belum? Gimana dari HP-nya? Hari ini menurut cuacanya suhunya berapa derajat? Besoknya hujan. Panggil loh. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Kalau tidak sekarang buka halaman 44. Lagi dikit halaman 44.
Ang satu deh. Aku yang balik. Kasih lu ya. Masih ada ya. Kakinya Ibnu, ya Allah. Ya jangan di atas kursi lah. Iya.
Jadi kali ini aku nanti udah mau pulang. Pulang dulu. Yang nggak ada suara yang dari itu. Kemarin aduh bagaimana? Tapi kan masih mau pulang pertama ya. Nih.